Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emzal bin Hafiz. NIM saya 70 100 120. Di sini saya akan menjelaskan daripada komunikasi interpersonal, pengertian komunikasinya, serta manfaat daripada saya selama menjadi mahasiswa di semester 4 ini mempelajari mata kuliah komunikasi interpersonal. Cus, kita lanjut ke intinya. Komunikasi interpersonal atau komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Dia berbicara pada dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya dengan dirinya sendiri. Komunikasi intrapersonal ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri, dan itu mungkin termasuk percakapan pribadi. Ini adalah pendapat atau teori McLean yang dikemukakannya pada tahun 2005. Sedangkan komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi, adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi didefinisikan oleh Joseph Adevito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book sebagai berikut. Komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi pribadi ada berupa surat pribadi, memo, email, wawancara pribadi, atau percakapan telepon. Dari pengertian di atas bahwa komunikasi antar pribadi dapat berlangsung antara dua orang yang sedang berduaan seperti teman atau suami dan istri. Proses komunikasi interpersonal umumnya berlangsung secara dialog. Dialog adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi yang menjadikan fungsi ganda, yaitu masing-masing bergantian menjadi pendengar dan pembicara. Jenis-jenis komunikasi interpersonal yaitu komunikasi diadik, triadic. Karakteristiknya menurut Everett Ambrose ada beberapa ciri komunikasi yang menggunakan saluran antar pribadi. Yang pertama, arus pesannya cenderung dua arah, konteks komunikasinya tatap muka, tingkat umpan baliknya sangat tinggi, kemampuan mengatasi tingkat selektivitas, terutama selective exposure yang tinggi, kecepatan jangkauan terhadap audiens besar relatif lambat, dan efeknya mungkin terjadi ialah perubahan sikap. Menurut Agus M. Hardy ada 7 karakteristik menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua individu merupakan komunikasi interpersonal. Yang pertama, melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal, melibatkan perilaku spontan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berproses pengembangan, melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi. Komunikasi interpersonal berjalan menurut peraturan tertentu. Komunikasi interpersonal adalah kegiatan aktif, dan komunikasi interpersonal saling mengubah. Faktor komunikasi interpersonal pertama, persepsi interpersonal, konsep diri, dan atraksi interpersonal. Skill komunikasi interpersonal yakni kecakapan kognitif, kecakapan behavioral, dan lain-lain. Manfaat kita dalam mempelajari komunikasi interpersonal, dan terkhususnya saya sebagai mahasiswa dalam menjalani semester 4 ini dalam mengikuti mata kuliah komunikasi interpersonal ini adalah dengan mempelajari komunikasi interpersonal yang baik, kita dapat memiliki banyak manfaat. Di antaranya itu dapat menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga maupun yang terjadi dalam masyarakat luas, karena salah satu dari tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tugas ini saya upload sebagai bentuk penyerahan tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi interpersonal. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.